Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini di hari yang cerah penuh rahmat ini saya akan coba memaparkan bagaimana rencana atau desain pembelajaran agenda 1 tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Pertama, perkenalkan diri, nama saya Ferry Basuki Wibowo, saya Widya Iswara Halimadya dari Pusdiklat DPS. Ya. Mengenai mata pelatihan agenda 1, itu agenda ini membekali peserta dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan, pemaknaan terhadap nilai-nilai dan konsepsi bela negara, moral dan etika dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara. Nah, itu semua dijelaskan dalam modul etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Dan hasilnya setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan nilai-nilai bela negara di dalam kepemimpinannya melalui jabatannya ya sebagai pejabat pengawas di lingkungan kerja masing-masing. Nah, di dalam pembelajaran agenda 1 ini, ya, PKA akan diawali dengan MOOC, ya, belajar secara mandiri pada hari ketiga diklat, ya, dengan output harapannya adalah peserta mampu membuat isu-isu agenda 1 secara esai, di mana isu-isu agenda 1 tersebut nanti akan dibahas pada saat kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ke-11 dan hari ke-12. Kemudian nanti dilanjutkan lagi pada hari ke-28 yang dilaksanakan secara klasikal. Nah, di dalam strategi pembelajarannya itu di dalam delivery materi direncanakan akan menggunakan taksonomi Bloom gitu ya pada saat pembelajaran secara mandiri. Mengingat di mana pada saat mandiri fokusnya adalah untuk mengingat atau remembering gitu. Jadi di sini peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Mampu juga mempelajari, memahami tuntutan memahami dalam arti kemampuan untuk memahami makna dari informasi yang telah dipelajari. Nah, itu dari sisi mengingat, remember, dan understanding, gitu, atau memahami, itu nanti harapannya itu delivery-nya didapat pada saat teman-teman itu pembelajaran secara mandiri. Nah, pada saat memasuki blended dan klasikal akan diterapkan kegiatan-kegiatan yang harapannya peserta itu nanti mampu sifatnya atau memiliki kemampuan yang sifatnya menerapkan atau apply gitu. Jadi kalau kita lihat apply itu kan kemampuan untuk menggunakan informasi yang telah dipelajari dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Terus kemudian diharapkan peserta mampu menganalisis atau analyzing, ya, dalam arti harapannya peserta mampu memecahkan sebuah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut. Selanjutnya, harapannya tentu ada kemampuan mengevaluasi, ya, diharapkan kemampuan untuk membuat penilaian dan mengevaluasi informasi berdasar kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan akhirnya diharapkan peserta mampu menciptakan atau creating
sesuatu yang baru atau mengumpulkan informasi yang telah dipelajari untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya orisinil. Jadi itu adalah harapannya strategi yang akan diterapkan dan harapannya pada akhirnya peserta mampu meng-create sesuatu hal yang baru untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya orisinal di dalam pekerjaannya. Nah, supaya hal tersebut bisa terlaksana, ya, kami akan mencoba memakai metode ceramah, diskusi, kerja kelompok, refleksi permainan, dan curah pendapat dengan menggunakan teknik yang direncanakan itu adalah close task off gitu. Jadi nanti harapannya kita dari close itu di dalam introduction-nya kita berusaha tentu mendapat attention dulu ya. Pada saat kita memberi materi, kalau nggak mendapat attention, jadi sesuatu yang kita sampaikan nggak akan mendapat perhatiannya gitu. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang kurang menarik. Tentu kita berusaha mendapatkan perhatian dulu dari para peserta gitu. Nah, setelah itu kita coba gunakan link ya dengan pengalaman-pengalaman dari partisipan gitu kan. Kita coba pengalamannya bagaimana, pengalaman mereka terkait dengan kesetiaan terhadap Pancasila di dalam menjalankan kegiatan di unit kerjanya masing-masing gitu. Jadi kita cari link dengan pengalaman peserta, karena bagaimanapun peserta kan bukan tong kosong gitu ya, atau gelas kosong yang kita isi dengan air, tapi mereka sudah punya warna gitu. Nah, selanjutnya kita akan meminta peserta untuk membuat paparan secara berkelompok ya, yang berkaitan dengan konflik kepentingan yang pernah terjadi di unit kerjanya. Terus kita juga akan menyampaikan struktur yang ada di materialnya, serta kita membuat stimulus ya. Kemudian di dalam kegiatannya ya kita juga akan menyampaikan secara teoritis aktivitas summary-nya, dan tentu di akhirnya pada saat kesimpulannya kita akan menyampaikan feedback termasuk strategi di masa depan gitu. Nah, itu adalah strategi pembelajaran yang akan kita coba terapkan, dan harapannya bisa memberikan aspirasinya bisa tersalurkan dari peserta. Nah, pada saat akhir pembelajaran, kita akan coba memberikan apresiasi atas kelancaran pembelajaran Akidah 1 dan menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi, ucapan terima kasih, maaf, dan salam pada akhirnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk rencana delivery pembelajaran ya, yang akan diterapkan nanti ya, tentunya di dalam pemberian materi tentu kita akan memberikan tugas-tugas juga yang berkaitan dengan pekerjaannya masing-masing, dan harapannya teman-teman nanti bisa mengeksplor apa yang dihadapi dan bisa dipresentasikan di depan teman-temannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.